Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara menilai atau memberikan grade terhadap tugas dari anak didik kita yang sudah dikumpulkan. Sebelumnya Bapak Ibu sudah memberikan tugas berupa assignment atau mengumpulkan sebuah file, mengumpulkan sebuah tugas di Moodle. Bapak Ibu sekarang tinggal bagaimana menilai dan memberikan feedback terhadap anak yang sudah mengumpulkan tugas melalui Moodle atau e-learning kita. Baik, ini adalah halaman jendela dashboard saya. Di sini saya memiliki dua kelas ya, simulasi dan komunikasi digital, kelas TKJ 1 sama TKJ 2. Saya akan menilai, misalkan Bapak Ibu akan menilai di salah satu kelas, misalkan saya klik salah satu kelas ini. Atau di sini juga bisa di TKJ 1 atau TKJ 2. Saya akan klik. Maka di sini Bapak Ibu akan melihat ada tugas yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Nah, di sini ada tugas pengumpulan file flowchart atau tugas pengumpulan yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini kan dikumpulkan paling lambat hari Sabtu tanggal 15 Agustus jam 12. Maka siswa yang boleh mengumpulkan itu adalah tanggal sebelum ini. Kalau siswa mengumpulkan setelah tanggal ini, biasanya sudah tidak diterima lagi. Nah, sekarang kita akan menilai hasil dari pengumpulan tugas dari siswa kita di sini ya. Nah, coba untuk menilainya kita bisa klik di sini di pengumpulan tugas flowchart submission. Untuk menilainya Bapak Ibu di sini tidak perlu masuk dulu ke editing on-nya ya, atau mode ubahnya diaktifkan tidak, tapi mode editingnya itu di off-kan dulu seperti ini. Setelah itu ini diklik judulnya. Setelah diklik nanti Bapak Ibu akan melihat di sini ada statistiknya ya, ada grading summary-nya. Di sini ditampilkan kepada siswa tidak. Kemudian ada partisipan atau siswa kita di sini ada sebanyak 24 orang. Untuk submitted di sini, ini adalah siswa-siswa yang baru mengumpulkan, yang sudah mengumpulkan sebanyak 7 orang. Kemudian di sini adalah net grading. Jadi ini adalah siswa yang butuh penilaian dari kita atau butuh feedback dari kita. Kemudian di sini ada due date ya. Di sini adalah siswa terakhir atau batas akhir pengumpulan dari tugasnya. Di sini saya setting 15 Agustus jam 3 sore ya. Oke, kemudian Bapak Ibu kalau misalkan mau melihat menilai yang 7 orang ini, kita bisa mengeklik view all submission di sini ya. View all submission di sini ya. Setelah diklik nanti Bapak Ibu akan melihat seperti ini. Ini adalah daftar-daftar siswa yang mengumpulkan tugas dan tidak mengumpulkan tugas. Di sini bisa terlihat misalkan ya, yang paling atas sendiri yang Anton Wahyudi ini, dia submissionnya tidak ada di sini ya. Filenya tidak ada di sini, ada keterangannya di sini dia sudah melewati 1 hari 14 jam, berarti dia sudah lewat masa atau batas pengumpulan tugasnya. Nah, di sini yang seperti Eko Rismanto, di sini dia mengumpulkan hijau di sini submit for grading, jadi dia sudah mengumpulkan. Filenya adalah ini. Kebetulan saya ngasih tugas itu untuk membuat atau menulis sebuah flowchart, membuat sebuah flowchart, kemudian difoto dan diupload di modulnya. Setelah diupload nanti akan kelihatan di sini. Nah, Bapak Ibu di sini ada beberapa pilihan. Bisa mengomentari tugas siswa langsung di sini, bisa melihat hasil siswa di sini, dan juga bisa memberikan nilai di sini. Saya akan menilai di grade ini. Jadi kalau mau menilai salah satu tugas dari siswa kita pilih siswanya, kemudian di sini klik grade. Kalau sudah diklik grade, tugasnya itu nanti akan muncul ya, akan muncul di sebelah kiri sini. Ya. Ini membuat flowchart ini instan bla 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 bla. Bapak Ibu bisa mengoreksi tugasnya di sini ya. Di sini bisa dikoreksi tugasnya. Kemudian kalau misalkan mau memberikan nilai ya, Bapak Ibu bisa menuliskan nilainya di sini tidak lebih dari 100. Misalkan saya mau kasih nilai anaknya bagus, misalkan 90 misalnya. Ya, 90. Kemudian kita kasih feedback. Oke, sudah cukup baik,
cuma penulisan. Nah, misalkan seperti ini. Jadi Bapak Ibu memberikan nilai 70, kemudian saya memberikan feedback terhadap anak itu kenapa dia mendapatkan nilai 70. Kemudian setelah itu selesai semuanya, kita bisa simpan di sini, save. Ya. Kalau ini di save, ya, klik, oke, save, selesai. Kita bisa show next ya. Jadi kita bisa melihat pengumpulan tugas yang berikutnya di sini. Nah, ini adalah punyanya Haris Joni Aditya Putra. Kebetulan dia tidak mengumpulkan, maka dia bisa kita nilai misalkan kok tidak mengumpulkan atau apa, bagaimana dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau kembali ke yang tampilan sebelumnya, kita bisa di sini diklik ada View All Submission. Jadi kembali lagi ke sini, ke halaman ini, kita lihat di sini yang tadi kita sudah kasih nilai Eko Rismanto ini, di sini sudah kita nilai grade-nya adalah 70 dari 100 karena kita nilainya tadi 170 gitu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu kalau misalkan mau mendownload, di sini bisa diklik untuk mendownloadnya. Ya ini. Nah, di sini ada komentar kita, ada feedback dari kita terhadap evaluasi atau penilaian terhadap nilai yang sudah didapatkan oleh siswa. Ini adalah final grade-nya, ini adalah grade akhirnya, dia dapatkan nilai 70. Jadi di siswa itu juga nanti akan bisa melihat hasil atau nilai yang telah ibu bapak guru berikan. Oke, seperti itu kira-kira untuk memberikan. Terus lakukan terhadap siswa-siswa yang lain. Kalau seperti ini yang merah berarti tidak mengumpulkan, sudah lewat masa batas waktunya. Kemudian kalau misalkan mau menilai yang ini, yang lain bisa di grade aja langsung. Kita kasih nilai misalkan berapa ini. Oke, ini cukup baik, misalkan dikasih 90. Kita komentari. Oke, sudah cukup bagus misalkan. Kemudian kita simpan di sini, save change. Oke, setelah oke bisa masuk lagi ke view all submission, sehingga kita sudah memberikan penilaian 2 orang ini. Lakukan seterusnya hingga selesai semuanya. Mungkin ini saja video yang bisa saya share pada kesempatan kali ini untuk memberikan penilaian terhadap tugas-tugas siswa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.